musim kering, ya kering daunnya, sirami meneh, bola bali orang mau bisa dulu, betul nggak? Nah seperti itu juga, kita juga harus tetap diri kita. Jadi, termasuk teman-teman kegiatan pada hari ini follow up dari Makestar, teman-teman sudah dapat ilmu kemarin tentang apa saja ilmunya yang didapat dari Makestar? Aswaja, betul. Keorganisasian, betul. Apa lagi? Keilmuan, betul. Apa lagi? Keindonesiaan, kebangsaan, betul banget. Nah, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Nah, sekaranglah waktunya teman-teman aplikasikan ilmu yang panjenengan dapat kemarin. Sekarang panjenengan sudah menjadi kader Nahdlatul Ulama dan tepatnya jika di IPNU dan IPPNU. Karena teman-teman masih belajar, gunakan kesempatan amanah yang sudah teman-teman ambil karena teman-teman sudah siap mengikuti Makestar kemarin. Dijanji saya siap mengikuti sampai selesai, saya siap untuk actionnya. Jadi teman-teman di tahap ini juga harus benar-benar tenangan gitu ya, tenangan. Nah, hal-hal apa saja akan saya sharingkan sedikit ya. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan setelah jadi kader Nahdlatul Ulama, terutama di IPNU dan IPPNU. Satu, ini bisa dicatat, boleh dia pakai. Yang penting dipraktekkan, jadi dipraktekkan actionnya. Yang pertama adalah tingkatkan kapasitas diri teman-teman. Jika dulu teman-teman sudah melakukan amalan-amalan rutin, pasti yasinan setiap malam Jumat di mana? Oke, silakan ya. Manakiban, rotipan, apa lagi? Amalan-amalan rutinnya apa lagi yang teman-teman lakukan? Tadi ada yang ini di Masjid Al-Madaniyah, Karanganyar? Ada? Gak ada yang acara manakib kubur itu? Oh, belum ada ya. Bagus gitu ya, kesempatan untuk kita semuanya ikuti ya. Amalan-amalan rutin lakukan terus gitu. Tapi tambah setelah jadi kader ini, tambah, jangan stop berhenti di situ, okay? Tambahi. Kalau kapasitas saya kemarin, saya itu aktif mbak sholat duha, aktif mbak sholat tahajud, aktif mbak melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Muharram ini, di bulan Sya'ban ini. Tambah setelah itu, okay? Malah jangan berkurang mbak. Saya tidak bisa nambah amalan rutin mbak karena saya sudah jadi pengurus sekarang, ngurusi ini. Saya bendahara, harus ngurusi keuangan, bolak balik ngitung duit gitu. Ya, jadi malah menurunkan semangat jangan. Jadi kalau sudah menjadi pengurus, ini menambah kapasitas diri kita. Kalau kita sudah punya talent, punya karakter seperti ini, tambah ketingkatan yang lebih atasnya lagi. Bahasa kerennya apa? Go ahead gitu ya. Oh bener deh. Go ahead lah ya. Oh just stagnan ini terus gitu. Oh malah mundur. Nah jadi aku tahajud, saya kira saya tahajud tak. Nah aku yang bilang ngomongin terus kok. Nah kalau sudah tahajud tambah lagi. Go ahead gitu ya. Jadi tambah kapasitas diri pak teman-teman yang sudah ada berkat teman-teman mengikuti Makestar. Nah berkahnya nanti akan ada. Jadi yang pertama ya, kapasitas diri harus meningkat. Yang kedua, kembangkan bakat teman-teman. Nah, jadi yang punya bakat, mbak, saya bakatnya ngorjin mbak. Iya. Jadikan grup nasyid. IPNU IPPNU Jateng, kolaborasi teman-teman yang suaranya bagus deh, yang putri, oh aku vokalisnya. Ayo kita hadrohnya. Bisa jadi kan yang bakatnya ngorjin, baik, salah mbak yang bakatnya MC, boleh nanti saya rekomendasikan nanti, ayo hal-hal apa yang bisa dilakukan. Wow, nanti kapan-kapan kita sharing tentang MC juga boleh deh ya. Dan materi-materi lain nanti siap ya disampaikan. Boleh, monggo silakan. Jadi bakat saya itu apa tuh sebenarnya? Jangan-jangan saya nggak punya bakat, bahwa itu bakatnya diri orang ngerti. Coba cari pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena semua yang dilahirkan punya ciri khas. Nah, ciri khas itu kalau dipupuk bisa menjadi bakat. Kalau dibiarkan apa? Menjadi kenangan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya. Jadi bakatnya teman-teman kalau belum ketemu cari. Kira-kira saya itu senang olahraga ya. Saya senang olahraga ya. Udah seriusi
jadi atlet dan sebagainya. Targetnya itu, Mbak, gimana Mbak? Saya boleh nggak bercita-cita tinggi? Ya, betul. Kalau cita-cita memang harus tinggi banget menurut Mbak Eti ya. Kalau cita-cita tinggi sisan gitu. Jangan cita-cita bukan Mbak, pokok Mbak aku sudah di biasa-biasa ya, aku alhamdulillah Mbak menikmati hidup Mbak. Nah, jangan begitu. Kalau cita-cita harus tinggi sisan. Kalaupun jatuhnya itu akan sedikit gitu. Seumpama tingginya segini, kita sudah merangkak. Jatuh dari atas, paling jatuh ke sini. Kalau cita-cita kita hanya segini, sedikit banget kan naiknya. Nah, kalau cita-cita ya tinggi sekali ya, kita kan sudah merangkak tuh, naik ke atas cita-citanya. Paling kalau jatuh pun pasti ada di tahap yang tinggi juga. Jadi kalau punya cita-cita yang tinggi sekalian. Planning nih jangka panjang saya. Jadi supaya begitu. Jadi setiap tahun, setiap saya ulang tahun, biasanya saya rubah tuh kegiatan saya. Jadi jangka panjang setahun saya ini, jangka harian saya ini. Saya buat kayak apa ya? Kayak program kerja diri saya sendiri. Jadi orang organisasi. Aku juga punya program kerja diri saya sendiri. Setahun ini program tahunan itu apa? Program harian juga harus ada. Jadi kalau program harian sudah ada, masuk tuh 3 bulan, 1 semester, tahunan. Nah itu saya buat deh. Saya buat. Biasanya pas saya ulang tahun, itu pas ulang tahun. Jadi kita memang punya target-target tertentu. Jangan sampai nggak punya target sama sekali. Eman-eman gitu. Usia kita nggak tahu sampai kapan ya. Bisa jadi nanti besok kita dipanggil oleh Allah, nggak tahu. Makanya saat kita masih diberi amanah oleh Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di usia muda, tantangannya sangat banyak sekali. Karena apa yang kita dapatkan di usia muda menjadi bekal di masa dewasa atau masa tua. Nah ini yang perlu diingat oleh teman-teman. Nah zaman sekarang yang apa? Dikenal dengan era apa? 4.0, zaman digital, silahkan gunakan gadget dengan baik. Okay? Kalau bisa fasilitas yang ada di media sosial kuasai, siapa tahu menghasilkan uang, bermanfaat. Nah, jika ada pertemuan itu di-up, jadi setiap ibu-ibu PNU ada kegiatan di-up biar menginspirasi teman-teman yang lain. Punya akun kan ya ibu-ibu PNU ada IG ya, ada YouTube ya, di-up terus. Karena apa? Kalau kita tidak menyeimbangi dengan konten-konten yang tidak baik, tayangan yang sering keluar di media sosial, tayangan konten-konten yang tidak baik. Makanya kita harus sering berkonten. Itu memang itu kita jembatani ya. Maulana Habib Lutfi kan begitu. Silakan berkonten, tidak apa-apa, bagus gitu ya. Makanya dari itu saya senang sekali kalau teman-teman itu malah sering update status, sering update IG-nya, Twitter-nya, mau bagus gitu. Yang bermanfaat tuh, karena apa kalau tidak kita seimbangi hal yang buruk yang ada di media sosial, yang baik-baik akan tertutupi. Makanya teman-teman silakan ikut Gus Durian itu kan ada sering mengadakan pelatihan seminar online kok, jadi kita bisa sambil belajar sambil apa kegiatan apa kita bisa mengikuti seminar-seminar pembuatan konten yang narasi yang positif. Gimana kalau kita buat konten, kalau ada konten negatif dibalas dengan konten positif, itu ada apa pelatihannya. Cuman kalau tarafnya kita mungkin nggak sampai balas konten negatif langsung ke positif kan memang susah ya. Nah itu memang harus perlu ilmu. Pertama perlu ilmu ya. Kita harus punya kitabnya, harus kuat untuk membalas konten negatif itu. Yang kedua ya memang kita harus punya narasi banyak ya. Saya punya knowledge yang banyak untuk bisa nanti menjawab jika ada bantahan-bantahan lain di media sosial ya. Nah, itu silakan dimanfaatkan ya. Jadi minat atau bakat kita itu apa? Kita harus ketahui. Yang pertama tahu. Yang kedua kembangkan gitu ya. Kalau sudah tahu ya dikembangkan, jangan dibiarkan begitu saja eman gitu ya. Kalau kita punya tumbuhan yang bagus, punya bunga mawar sudah mekar, diopeni terus gitu. Jangan sampai layu gitu. Nah, itu bakat dan minat kita memang harus kita ketahui bersama agar ya kita kan diamanai oleh Allah ya. Kalau diamanai ya gunakan amanah
itu dengan baik agar Allah menambahkan amanah yang baik pula selanjutnya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat perjuangan para kiai sebelum mendirikan pondok pesantren pasti ada tirakatnya. Ada nggak tirakatnya? Ada. Kalau di masjid saya syarat menjadi takbir masjid berat banget itu. Puasa sekian, amalannya ini, itu sampai sekarang belum ada yang bisa. Maksudnya belum bisa menggantikan sesepuhnya gitu. Karena memang amalannya dikerakannya susah gitu kan. Itu yang menggantikan siapa kalau enggak kita gitu. Para kiai, para masai, para bunyai, kalau enggak kita yang menggantikan siapa? Nah, gitu. Makanya kita harus siap dengan bakat kita apa? Cari kembangkan. Salah satunya lewat ibu dan BPSU. Bilang saja sama Mbak Ayu sama Mas Bayu, Mas, aku bakat vokal Mas Ayu, Mas Bayu Badro. Fasilitasi deh. Kalau belum ada pendanaan atau belum ada alat-alatnya, bisa nanti kolaborasi dengan badronya siapa. Pasti akan didukung oleh semua pihak. Bahkan pemerintah aja sering sejalan kan dengan Nahdlatul Ulama kan gitu. Jadi teman-teman silakan cari bakatnya, kembangkan. Yang putri punya bakat masak, silakan ayo buat catering IPPNU Kecamatan Jaten.